Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 29 Desember 2022 bersama Romo Hadi Setiawan dari Seminari Tuke, Bali. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam Fresh Juice. Hari ini kita memasuki 29 Desember 2022, hari kelima dalam oktav Natal. Mari kita sejenak berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan Putra Tunggalnya agar semua orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup abadi. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kelahiran dan kehadiran Putra-Mu Yesus yang menerangi kegelapan hati kami. Semoga dengan perayaan Natal pada tahun ini menjadikan kami lebih khusyuk merasakan kehadiran-Mu dan lebih memperhatikan sesama kami, sehingga yang tampak dalam kehidupan kami adalah terang dan kebahagiaan demi Kristus Putra-Mu yang pengatara kami hingga sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Ketika genap waktu pentakbiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang bulu tekukur atau 2 ekor anak bulu merpati. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya ternyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Itu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak-anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab Bapakku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Itu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menunjukkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, ada satu keluarga di desa Rosario yang melahirkan seorang anak bayi 35 tahun yang lalu bernama Lionel Messi. 35 tahun kemudian anak itu hebat dan luar biasa. Baru-baru ini dia memimpin kesebelasan Argentina untuk meraih
ialah Iva yang sudah tunggu 36 tahun yang lalu, artinya sebelum dia lahir. Apa yang terjadi pada masa kecilnya? Dia mengalami kelainan hormon. Sehingga sang ayah pikir, baiklah kalau kita pindah ke negara yang lain yang bisa menjamin kesehatan. Tapi ibunya terus berdoa. Dia seorang ibu pembersih rumah yang senantiasa berdoa. Ajaib anak. Suka sekali bermain bola. Ketika dia berusaha tampil bola dan dia bermain dengan asik, fokus kepada bolanya luar biasa, maka kemudian sang ayah menyekolahkannya di sekolah bola dan ternyata luar biasa. Setelah pemain junior, baru akhir baik dia sudah menjadi pegawai pesepak bola di Barcelona. Pertama sebagai cadangan, tapi kemudian menggelegarkan dia sudah bisa memasukkan gol ke dalam lapangan. Dan sejak itulah kaki emasnya Messi mewarnai langkah-langkah hidup. Dia berkiprah membantu orang-orang sederhana, orang-orang kecil. Maka dia menjadi anggota UNICEF, di mana dia sadar atau tidak sadar telah mendirikan sekolah sejumlah 9.874 sekolah. Dan yang dunia anak-anak asuh sekitar 40 juta orang. Ketika 2018 Argentina menyatakan semua asing yang terima hadiah untuk dirinya diserahkan untuk perkembangan sepak bola negara. Hebat kan? Nah, kali ini kita akan hadapan dengan Yesus yang tentu beda dari Messi. Kisah anak-anak Yesus yang ditulis oleh Lukas itu baru ditulis setelah Yesus wafat dan bertobat. Jadi flashback kembali ke asal, ke awal firman Yesus lahir. Lahir di Bethlehem, di kandang, tinggal di palungan, kemudian dibawa ke Mesir. Raja Majus datang menyembahnya. Kemudian dia menjadi seorang Nazaret, pembantu ayahnya sebagai tukang kayu. Namun dalam cerita Injil pada hari ini kita diingatkan kembali bagaimana Yusuf dan Maria adalah keluarga saleh yang membawa anaknya kepada Tuhan di bait Allah. Biasanya dia berdiri di sunat, kita sembahkan kepada dan konon ajaib. Ketika Maria dan Yusuf ada di sana, ada seorang bernama Simeon, seorang kakek, opa yang suka bersih-bersih bait Allah, dan dia terkejut ketika melihat Yesus. Maka dia menantang Yesus dengan rasa sukacita dan mengatakan, apa sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi, sebab aku telah melihat keselamatan luar biasa. Karena itu Kidung Simeon biasa dinyanyikan pada malam hari Komplektorium. Sekarang Tuhan perkenankanlah hambamu berpulang, dan sebagainya dan seterusnya. Kebahagiaan tersirat dan tersurat dalam diri Simeon. Karena dia melihat seorang ibu, yaitu Maria. Dia melihat bahwa ada satu baris yang akan membuatnya susah. Dikatakan 9 pedang akan menembus jiwanya sendiri. Tapi Maria menyimpan semua di dalam hati dan percaya bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan akan terlaksana. Nah, saudara terkasih, berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Yusuf dan Maria, mari kita belajar sebagai seorang yang beriman, yang mempercayakan semua langkah-langkah hidup kita kepada Tuhan dan mengajak anak kita, menuntun anak kita
seperti Maria menuju Yesus bersama dengan Yusuf ke bait Allah. Dan Yesus merasa aman dan nyaman dalam keluarga ini. Kenapa? Harmonisasi. Gereja domestik atau keluarga adalah tempat di mana awal mula anak-anak dibina, dididik, diberikan kasih sayang. Yesus memberikan 100% kasih sayang. Maka kita pun juga sebagai keluarga diajak untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Anak-anak adalah hari esok negara dan bangsa setelah gereja. Kalau kita bisa mempersiapkan anak-anak ini, mereka akan jadi pemimpin-pemimpin yang dapat diandalkan. Mempunyai kepedulian, punya kasih, perhatian, dan selalu ingin memberi apa yang mereka miliki. Karena apa? Ada di dalam tangan Tuhan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Simeon tentang Yesus. Semoga kita juga boleh memahami dan boleh menggendong Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita senantiasa bersukaria dan berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba berpulang dalam damai, sebab aku telah melihat keselamatan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 29 Desember 2022. Terima kasih kepada Romo Hadi Setiawan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.